khairun nas indallahi anfa'uhum linnas wasaruhum, dan manusia yang paling jelek di sisi Allah adalah orang yang panjang umurnya dan jelek amalnya, ya. Ini yang sangat kita prihatinkan kalau manakala ada orang yang mempunyai umur panjang tapi kelakuannya tambah hari tambah bikin ulah, ya, dalam arti menjengkelkan lingkungan, membuat resah lingkungan. Ini yang perlu kita kasihani, karena seseorang itu kalau sudah mencapai umur 40 terus kemudian kejelekannya tidak dikalahkan oleh kebagusannya, maka orang tersebut termasuk orang yang sangat merugi. Wasaruhu min Allah ta'ala man tola umruhu wa sa'amalu wa khairuhum man tola amruhu wa hasuna amaluhu. Dan paling baiknya manusia juga yakni man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang umurnya panjang, umurnya lama, ya, usianya panjang, tapi hasan amalnya, ya, amalnya bagus. Ini perlu kita minta, ya, adalah umur yang seperti ini. Ya, ini apa? Umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah umur yang panjang dan amalnya bagus, ya. Untuk apa kalau umurnya panjang tapi amalnya jelek? Itu kan akan menghantarkan kita ke siksa neraka yang lebih lama lagi. Artinya, ya, neraka yang paling ganas. Kalau amal jeleknya kita banyak, ya berarti santapan neraka jahanam. Nah itu, ya. Wa khairuhum man tola umruhu wa hasuna amaluhu wa abghadun nas. Ini yang paling dibenci, manusia yang paling dibenci pada Allah. Wa abghadun nas, manusia yang paling dibenci ilallahi pada Allah, yaitu man akala. Orang yang man, yaitu orang akala yang makan wahdahu, dewekan baik, ya. Orang yang makan sendirian, wa mana'a, dan nyegah sapa man rifdahu ing dikonconi wong, dibaturini wong. Wa doroba, lan mukul sapa man abdahu ing pembantune man, wa akrama, lan mulyakan sapa man alghaniya ing wong sugih, wa ahana, lan ngina ngerendahaken sapa man al-faqira ing wong miskin, wong fakir. Ini manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang ketika makan pengennya sendirian aja, ya. Ada orang lain, ada teman, tidak ditawari, bahkan ngumpet-ngumpet. Nah ini, ya, adakah dari kita itu seperti itu? Wa man arifdahu, sampai-sampai kalau ada orang yang mau datang makan di satu nampan ditolak. Nah, ya, ini itu manusia yang dibenci oleh Allah, ya. Masalah urusan makan aja sampai khawatir dianya nggak kenyang. Kebangetan, ini namanya Abdul Butun, ya. Abdul Butun itu artinya budaknya perut. Wa man arifdahu wa doroba abdahu. Lebih-lebih ini ketika kita mempunyai pembantu, didudukan sebagai budak sampai berani memukul, ya. Orang yang berani memukul pembantu ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akramal ghaniya wa hanal faqir. Nah, karakter orang yang dibenci oleh Allah, yakni dia selalu memuliakan orang kaya, nah, memuliakan orang kaya, tapi wa ahanal faqir, kalau ketemu dengan orang miskin malah dibenci. Oh, kamu itu bukan level saya, ya. Kamu itu tidak ada urusannya dengan saya. Ini gayanya orang yang
dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti itu. Kalau sama orang kaya sampai merunduk-merunduk ya. Sampai istilahnya sujud ya sujud ya. Ini manusia yang tidak punya harga diri di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama orang miskin dia merendahkan, tapi kalau sama orang kaya ya sampai-sampai itu kalau disuruh nyemir sepatunya ya dia mau. Naudzubillahi min dzalik ya. Wasaru, dan itu lebih jelek minhu dari orang yang tadi, dari orang abrodunas. Man utawi wong asa yang urip sopoman fil harami dalam barang haram, wa matalan mati sopoman fil harami ing dalam barang haram. Dia kehidupannya dalam bergelimang barang haram, tambah mati dalam keadaan membawa barang haram juga. Naudzubillahi min dzalik ya. Ini paling jelek dari orang yang paling dibenci Allah. Tadi kan orang yang paling dibenci Allah itu adalah orang yang makan sendirian ya, tidak mau ngajak-ngajak orang lain. Sama orang miskin menghina, sama orang kaya sampai merunduk, istilahnya sampai sujud ya. Seperti itu. Nah, ini belum ada apanya ya. Dan nimbang orang yang hidupnya dalam bergelimang barang haram dan matinya dalam keadaan membawa barang haram lagi. Sampai gitu. Itu lebih parah lagi ya. Wasaru, dan lebih jelek lagi minhu tenimbang orang yang tadi di atasnya, orang yang hidup dalam barang haram dan mati membawa barang haram lagi, yaitu siapa? Mantola umruhu, orang yang mantola yaitu orang yang dawa umruhu man, wasa'alan ala opo fi'luhu pegaweane man, wala yatubu lan ora gelem taubat sapa man amma dari apa-apa naha yang nyegahu ingma sapa Allah Gusti Allah taala hu ingman sapa Allah Gusti Allah taala halen mari sapa Allah anhu saking ma wa huwa hale utawi man iku yatma'u ngarep sapa man fi maghfiratihi ing dalem ampunane Allah. Itu paling lucu ya. Udah jelek ditambah jelek lagi, jeleknya level 3. Yaitu orang yang umurnya panjang, pekerjaannya jelek ya. Wala yatubu amanahallahu nahahullahu ta'ala anhu, dan dia tidak mau tobat dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Tidak mau tobat, wa huwa yatmau fi maghfiratihi. Udah nggak usah tobat lagi, Allah pasti mengampuni kita ya. Allah itu kan maha pengampun, kita tidak usah tobat lagi, nanti Allah juga akan mengampuni kita. Ini yang paling jelek manusia ini seperti ini ya. Dia berharap bahwasanya dia dalam ampunan Allah, dalam maghfirah Allah, padahal dia sendiri tidak mau tobat. Bagaimana mungkin Allah akan mengampuninya? Orang yang taubat aja belum tentu diterima kan. Ini seperti itu ya. Orang yang hidupnya bergelimang barang haram, mati membawa barang haram, ini paling jelek. Nah, lebih jelek lagi yaitu orang yang umurnya panjang ya, usianya panjang lama, kerjaannya jelek ya. Kerjaannya jahat ya. Orang jahat itu dalam arti bukan berarti begal aja, garong aja, enggak ya. Korupsi ya, menjadi pejabat yang tidak jujur ya. Senang makan uang aspal, senang makan uang jalan ya, pokoknya apalah. Nah, kejahatan itu bukan yang berbentuk kriminal saja ya. Terus nah, wasa'a fi'luhu wa la yatubu amanahahullahu ta'ala anhu. Sudah seperti itu dia tidak mau tobat, dia berpikir bahwa
wah nggak usah taubat lagi, Allah akan mengampuni kita. Kan Allah itu kan maha pengampun. Nah ini kan lucu ya. Wa huwa yatma'u fi maghfiratihi. Nah, dan ada lagi yang paling jelek lagi, yaitu wa asara minhu man adhara shadaqa li akhihi al-muslim wa yudabbiru lahu khilafaha. Dan lebih jelek lagi yaitu orang yang menampakkan pertemanan kepada saudaranya yang muslim, tetapi dia memungkurinya. Wa yudabbiru lahu khilafaha. Dia menampakkan pertentangannya kepada orang tersebut. Dalam arti apa? Di depan wajahnya baik, di belakang dia nendang. Loh, seperti ini ya. Ini lebih jelek lagi. Tadi lebih jelek, ini lebih jelek lagi. Jeleknya udah level 5 ya. Orang yang menampakkan pertemanan, gayanya sih kalau di depan gitu ya supel ya. Terus kemudian ya serba gampang lah seperti itu ya. Kita kan teman, tapi di belakangnya menusuk. Nah ini manusia yang seperti ini lebih jelek daripada orang yang melakukan perbuatan dosa tidak mau tobat. Wa asara minhu man dhahaba awwalu umrihi ghaflatan wa akhiruhu kaslun an ta'atillah. Lebih jelek lagi yaitu orang yang awal umurnya hilang dalam keadaan ghaflah ya, dari usia muda sampai dewasa tidak mau taat kepada Allah, ditambah-tambah wa akhiruhu kaslun an ta'atillah ya. Akhirnya pada waktu umur sudah tuanya tidak mau taat kepada Allah. Ya orang kalau sudah terbiasa melakukan kejelekan dari usia muda sampai dewasa, ya sulit kan untuk menjadi pribadi yang lebih baiknya ketika usia senja. Nah, maka dari itu kita mumpung masih diberikan usia yang masih muda, tenaga masih kuat, tenaga masih full, ya digunakan untuk melakukan suatu kebaikan, suatu yang bermanfaat untuk orang lain. Dengan harapan apa? Di usia senjanya kita tetap rajin, tetap semangat untuk mengerjakan apapun bentuknya kebaikan itu ya. Karena al-bidayah alamatun nihaya, permulaan itu tanda akhirnya ya. Kalau awalnya kita baik, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala akhirnya juga baik. Nah, seperti itu. Makanya ini perlu kita resapi, perlu kita renungi, kita itu masuk dalam kategori yang mana ya, khairun nas atau asarun nas ya. Kita sama-sama mumpung di bulan suci Ramadan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan memberikan kepada kita umur yang panjang dan berkah ya. Umur yang berkah itu tadi umurnya panjang tapi amalnya bagus. Jangan sampai kita umurnya panjang tapi amalnya jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Al-afu minkum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.